Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Fatimah dari Prodi Sains Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai perubahan iklim. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur, curah hujan, atau angin. Pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun, iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan pada perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change mendefinisikan perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu tertentu. Yang dapat diperbandingkan, komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Perubahan iklim akan menyebabkan bongkahan yang ada di daerah kutub akan terus mencair dan mengakibatkan permukaan air laut yang terus-menerus naik. Beruang kutub umumnya hidup di kutub dan berkeliaran di daerah beku tempat mereka berburu anjing laut. Namun, perubahan iklim yang terjadi belakangan ini menyebabkan es di Antartika mencair. Para beruang kutub ini mulai berpindah tempat akibat kelaparan. Sekitar 52 beruang kutub terlihat berkeliaran dekat Belusia Guba, bagian dari kawasan Novaya Zemlya, Rusia, yang memiliki populasi kurang lebih 2.000 orang. Beberapa beruang kutub ditemukan tengah mengais makanan di tempat pembuangan sampah.
dari perubahan iklim yaitu suhu yang terus meningkat, yang bisa mengakibatkan resiko kebakaran hutan yang lebih meningkat lagi. Kondisi ini pernah dialami oleh negara Australia pada tahun 2020, ketika kebakaran hutan melanda dengan hebat dan membabat habis hutan dengan ganas. Kebakaran hutan tersebut juga mengakibatkan terjadinya kekeringan dan berkurangnya tempat tinggal bagi hewan-hewan. Perubahan iklim juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu pada air laut dan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Suhu air laut yang terus meningkat bisa membunuh berbagai hewan laut dan merusak terumbu karang yang ada di dasar permukaan laut. Kemudian dampak-dampak selanjutnya adalah penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, bencana banjir di berbagai negara, dan yang terakhir bisa menyebabkan cuaca ekstrim. Langkah global untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dengan cara menaiki angkutan umum, bersepeda, ataupun berjalan kaki. Yang ketiga, melakukan penanaman hutan dalam skala besar dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Yang keempat, menghemat penggunaan listrik di rumah. Selain itu, dalam mengatasi dampak perubahan iklim, kita sebaiknya mengolah sampah dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reuse juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari kepunahan barangnya yang hanya sekali pakai. Lalu recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai agar bisa dimanfaatkan kembali. Dan yang terakhir, alangkah baiknya kita untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan cara membawa kantong belanja sendiri dan botol minum sendiri. Apa yang dialami beruang kutub dan ekosistem lainnya bisa saja menimpa kita juga. Pilihan ada di tangan kita. Tak acuh membiarkan semua yang terjadi atau ikut menghadapi masalah ini. Mungkin cukup sekian penjelasan ringkas dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.